Halo Sobat Ngopi yang budiman, di video kali ini kita akan ngomongin film dari salah satu anime yang terkenal di Indonesia. Film yang rilis pada 29 Mei 2018 ini berjudul Crayon Shinchan Bakumori Kung Fu Boys Ramen Panic. Kalian tentu sudah tak asing dengan kekonyolan Shinchan jika mengikuti serial kartunnya. Bagaimanakah kekonyolan Shinchan di film ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Di awal film, kita akan melihat ayah dari Shinchan yang bernama Pak Nohara sedang menonton berita di televisi yang menayangkan seorang pria mengamuk di daerah Kasukabe, tempat tinggal mereka. Di sana dinyatakan pria tersebut menjadi seperti itu setelah dirinya memakan ramen. Scene berpindah ke sekolah saat Shinchan dan teman-temannya sedang berlatih tari Genka untuk mengikuti lomba olahraga. Semua temannya ada di sana kecuali Masao yang ternyata sedang mencuci tangannya dan diganggu oleh dua orang anak. Melihat itu, Shinchan dan yang lainnya berniat menolong Masao yang biasanya terkenal penakut dan cengeng. Tanpa diduga terjadi sesuatu yang mengejutkan di sana. Bukannya menangis, Masao berani melawan kedua anak itu dan mengeluarkan gerakan aneh membuat kedua anak itu berlari meninggalkannya. Karena merasa ada yang aneh, teman-teman Masao pun mengikutinya setelah pulang sekolah. Masao pergi ke Hayaton, sebuah daerah pecinan di Kasukabe. Saat sedang mencari Masao, di sana terlihat seorang pria yang memaksa seorang pengunjung untuk makan di restoran ramen tempat ia bekerja. Diketahui nama restoran itu adalah restoran Black Panda. Kita kembali pada Shinchan dan teman-temannya yang kehilangan jejak Masao. Beruntung Bo berhasil mengetahui keberadaan Masao dan mereka pun pergi ke sana. Bu mengajak mereka ke satu daerah terpencil yang ada di Hayaton hingga akhirnya mereka menemukan Masao dan lalu menghampirinya. Masao berkata bahwa ia sedang berlatih kungfu dan nama aliran kungfu yang dipelajarinya adalah aliran Puni-Puni. Tak lama seorang kakek yang adalah master di sana datang dan menjelaskan bahwa Puni-Puni adalah aliran kungfu yang lemah lembut, sesuai dengan arti dari Puni-Puni itu sendiri. Masao pun mengenalkan teman-temannya. Dengan baik hati, master memberikan 5 bakpao untuk mereka. Namun karena masih panas, Masao menjatuhkan bakpao tersebut, tapi dengan cepat Shinchan bisa menangkap keempat bakpao itu menggunakan mulutnya, dan satu lagi di bagian bokong. Ya, bokong. Si kakek yang kagum lalu memegang pipi Shinchan dan langsung menawarinya untuk belajar aliran Puni-Puni. Shinchan menolak dan langsung akan pulang, tapi setelah melihat seorang gadis bernama Lan yang adalah murid pertama di tempat itu, Shinchan merubah keputusannya. Ternyata bukan tanpa sebab master menginginkan Shinchan untuk belajar aliran Puni-Puni karena Shinchan memiliki kelembutan di pipinya yang hanya ada tiap 1000 tahun sekali. Tak lama datang orang-orang dari Black Panda yang berniat mengusir mereka dan akan membeli tempat itu untuk dibangun properti milik mereka. Master dan Lan pun menolak hingga terjadi pertarungan antara Master melawan ahli kungfu dari Black Panda yang mempunyai aliran kungfu sosis. Master pun berhasil dengan mudah mengalahkan mereka dan membuatnya melarikan diri. Sejak saat itu, akhirnya Shinchan dan teman-temannya resmi masuk ke dalam aliran Puni-Puni. Scene berpindah ke seorang pria bernama Don Pan Pan yang adalah pemilik dari Black Panda. Terlihat di sana dia adalah seorang ahli kungfu yang menggunakan totokan dan bisa membuat lawan yang terkena totokannya mengikuti kata-katanya. Orang-orang yang dikalahkan oleh aliran Puni-Puni pun melapor kegagalan mereka. Mendengar itu, Don Pan Pan berniat menghancurkan aliran Puni-Puni tersebut. Keesokan harinya, Shinchan dan teman-temannya yang memiliki nama grup pasukan Kasukabe dijelaskan tentang 9 tahap jurus Puni-Puni yang harus mereka kuasai sebelum akhirnya mereka bisa belajar jurus rahasia telapak pencerahan yang ada di suatu tempat bernama Daratan Puni-Puni. Mereka pun belajar tingkat 1 jurus Puni-Puni yang bernama Goyang Rumput Laut. Semua berhasil lulus mempelajari jurus itu kecuali Masao. Pelajaran pun dilanjutkan ke tahap 2, yaitu jurus seni terjatuh yang harus mencari alasan jika mereka berhasil dijatuhkan musuh. Shinchan yang tak sengaja terjatuh pun akhirnya bisa lulus dari tahap itu.
Setelah selesai, Lan menceritakan masa lalunya yang ternyata dia dipungut oleh orang-orang baik yang ada di Hayaton sejak bayi dan dirawat oleh Master. Namun semua berubah sejak kedatangan Black Panda yang bertujuan menguasai Hayaton. Dia pun meneliti ramen Black Panda dan menemukan keanehan di mana para gagak yang memakan sisa dari ramen menjadi berperilaku kasar dan muncul bulatan hitam pada matanya. Saat sedang makan siang, Don Papan dan anak buahnya pun datang ke tempat itu. Ia mengajak berduel dengan tempat tinggal mereka sebagai taruhannya. Tapi Master tak mau melayaninya dan mengajak mereka semua kabur dari sana. Hingga di pusat Hayaton mereka berhasil dikepung oleh Don Panpan dan semua anak buahnya. Master dan Don Panpan pun bertarung, tapi Master bisa dikalahkan dengan totokan dan diberi sugesti untuk terus mengucapkan kata celana dalam terlihat. Lan pun akhirnya melarang pasukan Kasukabe untuk datang lagi ke Hayaton, namun mereka tak mau mendengarkan dan malah kembali mengajak Shiro sebagai bodyguard mereka. Saat mereka melewati restoran Black Panda, mereka melihat orang-orang di sana semua menjadi pemarah dan ada bulatan hitam di mata orang-orang itu. Pasukan Kasukabe pun menuju puni-puni yang saat itu telah disegel. Sejak saat itu mereka berlatih dengan giat bersama Lan dan juga Master untuk merebut kembali kedamaian di Hayaton dari tangan Black Panda. Hingga akhirnya Shinchan sudah berhasil menguasai tahap 5 jurus puni-puni, yaitu jurus ulat seluncur. Masao yang belum menguasai satupun tahapan lalu melihat papan milik teman-temannya yang sudah berhasil menguasai beberapa tahapan. Shin berpindah pada Misai dan Himawari yang akan mencoba ramen Black Panda di suatu mall. Saat Misai akan makan, tanpa sengaja Himawari menumpahkan dan memakan sedikit ramen itu. Keesokan harinya, Hima yang sudah memakan ramen itu menjadi pemarah dan muncul bulatan hitam pada matanya. Akhirnya Shinchan memutuskan untuk membawa Hima pada Lan, tapi Lan tidak bisa menyembuhkan Himawari. Sementara itu pasukan Kasukabe pergi ke pabrik Black Panda untuk mencari cara menyembuhkan Himawari. Mereka pun berhasil menyusup ke dalam dan melihat Don Panpan yang sedang menotok semua ramen dan memberikan sugesti pada ramen itu. Setelah berhasil merekam semua kejahatan Don Panpan, mereka pun melarikan diri menggunakan jurus puni-puni, tapi akhirnya harus ketahuan karena Kazama berteriak saat celananya melorot karena jurus ulat seluncur yang dipakainya. Mereka pun berhasil menghindari serangan berkat jurus yang mereka kuasai kecuali Masao yang tertangkap oleh duo sosis. Karena ketakutan, Masao membongkar semuanya pada Don Panpan yang akhirnya meminta pertukaran antara Masao dan ponsel yang merekam semua kejahatan mereka. Beruntung Lan cepat datang dan mencoba membantu mereka kabur dari sana. Saat akan kabur, Masao yang terjatuh diselamatkan oleh Shinchan yang telah menguasai tahap ke-7 dari jurus puni-puni, yaitu keciupan penghisap. Saat berhasil kabur, mereka dihalau oleh beberapa orang dari Black Panda. Lan dan pasukan Kasukabe pun bertarung kecuali Masao yang ketakutan. Bahkan Shinchan berhasil meniru Lan dengan menguasai tahap ke-9 jurus puni-puni, yaitu peluru elastis. Akhirnya mereka semua melarikan diri dari Hayaton dan bersembunyi di rumah Shinchan. Lan meminta dirinya dan Shinchan diajari tahap 9, yaitu jurus bokong maut kepada Master, hingga mereka berdua berhasil menguasainya. Karena sudah mencapai tahap akhir, mereka berhak mempelajari jurus rahasia telapak pencerah yang ada di daratan puni-puni yang ternyata terletak di Cina. Masao yang iri melihat Shinchan pun berkata dia akan meninggalkan mereka semua, tapi di depan rumah Shinchan mereka diserang oleh orang-orang yang telah memakan ramen Black Panda. Bahkan Michi dan Yoshirin tetangga mereka pun menjadi jahat. Saat melarikan diri, mereka dikepung para warga yang telah menjadi jahat hingga akhirnya Master berkorban menghalau mereka agar keluarga Shinchan dan juga Lan bisa kabur dari sana. Mereka semua pun pergi ke Cina untuk mencari daratan puni-puni guna mempelajari jurus rahasia. Singkat cerita, mereka berhasil ke sana dan bertemu dengan peri puni-puni. Shinchan dan Lan diharuskan menjawab beberapa pertanyaan dari peri puni-puni untuk lulus tes. Tanpa diduga, Shinchan yang menjawab pertanyaan semaunya sendiri lulus, sedangkan Lan yang menjawab serius malah gagal karena menurut peri puni-puni, Lan tidak memiliki jiwa lemah lembut dan tidak akan kuat memikul kekuatan jurus tersebut. Saat Shinchan diminta meminum ramuan khusus, dia menolaknya karena minuman itu bau paprika yang sangat tidak disukainya. Tiba-tiba Lan merebut ramuan itu dan meminumnya dengan paksa, membuat peri marah. Lalu patung-patung yang berada di sana bergerak menyerang Lan, tapi Lan yang sudah menguasai jurus rahasia telapak pencerahan dapat menjatuhkan semua patung itu.
Ketika tiba di Hayaton, Lan marah ketika melihat perguruannya telah rata dengan tanah dan menuju Black Panda yang saat itu sedang ada kerusuhan karena para warga semakin tak terkendali. Lan menyerang tempat itu dengan jurus rahasianya. Dia bisa membuat orang yang terkena serangannya menjadi lemah lembut dengan tingkah dan wajah yang aneh. Hingga tiba saat pertarungannya melawan Don Panpan, Lan hampir saja kalah jika Shinchan tidak datang membantunya. Akhirnya Lan berhasil merubah Don Panpan dan menghancurkan restoran Black Panda. Namun Lan yang jiwanya tidak lemah lembut malah dikuasai oleh jurus itu dan menyerang semua orang termasuk Nohara dan juga Misae. Bahkan dia mencoba menyerang Himawari. Beruntung Shinchan berhasil melindungi adiknya menggunakan jurus bokong maut dan akhirnya bertarung dengan Lan. Shinchan yang kalah hampir saja diserang menggunakan pukulan pencerahan, tapi Lan lalu meninggalkannya karena Shinchan memohon pada Lan agar tersadar. Di kota, Lan menyerang orang-orang walau orang itu hanya melakukan sedikit kesalahan. Bahkan orang yang kentut sembarangan dan membocorkan isi film pun diserangnya. Sementara Shinchan harus mengurus keluarganya seorang diri dan tak sengaja bertemu dengan Masao yang ternyata selama ini Masao bersembunyi bersama Master dan tinggal di bawah jembatan. Masao meminta maaf karena dia iri dengan Shinchan. Master pun lalu memberitahu cara menyelamatkan Lan dengan cara menghilangkan keras hati Lan dan ubahlah jiwanya dalam kelembutan. Di Hayaton, Lan tampak ditakuti oleh semua orang yang ada di sana hingga ia bertemu dengan pasukan Kasukabe yang berniat menghentikannya. Pasukan Kasukabe melawan Lan dengan tarian Genka yang mereka pelajari di awal film tadi. Ternyata itu berhasil, bahkan mereka tak mempan pada pukulan pencerahan milik Lan. Semua orang yang sudah diubah oleh Lan pun sembuh dan mengikuti tarian mereka. Singkat cerita, Lan bisa disadarkan oleh pasukan Kasukabe lewat tarian Genka itu. Di akhir film kita akan dibawa ke Hayaton yang telah kembali damai, tapi mereka semua harus berpisah dengan Lan yang disarankan oleh Master untuk melihat dunia agar hatinya menjadi lemah lembut. Pasukan Kasukabe pun melepas kepergian Lan dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan loncengnya agar kalian dapat notifikasi jika kami upload video baru. Dan untuk kalian yang ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye bye.